Perkenalkan, nama saya Maria Mukalata Bubu, NIM 1511911, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 4. Pada video ini, saya akan melakukan percobaan sederhana tentang sistem koloid. Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terlarut yang tersebar merata di antara partikel pelarut. Koloid bersifat stabil dan tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat disaring jika menggunakan penyaring ultra dan penampilannya itu keruh jernih. Untuk lebih mengetahui mengenai sistem koloid, maka langsung saja kita lihat praktikum sederhana. Judul praktikumnya yaitu sistem koloid, dengan tujuannya yang pertama untuk mengetahui perbedaan koloid, larutan, dan suspensi, kemudian untuk mengetahui sifat-sifat koloid. Alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu 6 buah gelas plastik, gunting, sendok makan, minyak goreng, kopi, santan kara, susu, kecap, gula, deterjen, dan air. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama untuk membedakan koloid, larutan, dan suspensi. Langkah-langkah kerjanya yang pertama menyiapkan 3 buah gelas plastik dengan tulisan pada 3 gelas plastik tersebut kopi, santan, dan gula. Kemudian yang kedua, masukkan masing-masing 1 sendok gula, santan, dan kopi ke dalam gelas plastik yang sudah disediakan. Kemudian memasukkan air secukupnya ke dalam ketiga gelas plastik. Untuk hasilnya di sini campuran air dengan gula, penampilannya itu jernih. Campuran air dengan santan, penampilannya itu keruh jernih. Dan untuk campuran kopi dengan air, penampilannya itu keruh. Nah, di sini untuk campuran air dengan gula juga tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, sehingga di sini gula termasuk dalam larutan. Kemudian untuk campuran santan dengan air di sini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat disaring jika menggunakan penyaring ultra, sehingga campuran santan dengan air merupakan koloid. Dan untuk campuran kopi dengan air di sini dapat dipisahkan dan juga dapat disaring, sehingga campuran kopi dengan air merupakan suspensi. Selain itu, ketika dihubungkan dengan sifat-sifat koloid, di mana sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall sendiri merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Sehingga di sini untuk campuran gula dengan air ketika
didekatkan dengan sinar dari senter, sinarnya itu dapat melewati sisi gelas plastik ini sehingga bertolak belakang dengan sifat koloid yaitu efek Tyndall, sehingga campuran air dengan gula di sini tidak termasuk di dalam koloid, tetapi campuran air dengan gula termasuk dalam larutan. Kemudian yang berikut untuk campuran air dengan santan ketika didekatkan dengan senter pada HP, di sini sinarnya itu tidak melewati sisi dari gelas plastik ini, melainkan sinarnya itu dibiaskan ke segala arah sehingga campuran santan dengan air ini termasuk dalam koloid, karena campuran santan dengan air memenuhi sifat koloid efek Tyndall, yaitu menghamburkan atau membiaskan cahaya ke segala arah. Kemudian untuk campuran kopi dengan air ketika didekatkan dengan sinar dari senter, sinarnya itu tidak melewati gelas plastik yang ada, tetapi dibiaskan di dalam campuran kopi dengan air tersebut, sehingga di sini bertolak belakang dengan sifat koloid dari efek Tyndall, yaitu menghamburkan atau membiaskan cahayanya ke segala arah. Sehingga di sini untuk campuran kopi dengan air termasuk dalam suspensi. Prosedur yang kedua untuk mengetahui sifat-sifat koloid. Langkah-langkah kerjanya yaitu menyiapkan 3 buah gelas plastik dengan memberi tanda pada ketiga gelas plastik tersebut sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Kemudian menuangkan air secukupnya pada 3 gelas plastik tersebut. Selanjutnya menambahkan minyak goreng secukupnya pada ketiga gelas plastik tersebut. Hasilnya di sini bahwa air dan minyak tidak tercampur atau minyak tidak larut dalam air. Kemudian yang berikut menambahkan kecap pada gelas plastik sampel 1, kemudian mengaduk dan mengamati hasilnya. Hasilnya di sini bahwa kecap larut dalam air atau tercampur dengan air, tetapi minyak tetap tidak tercampur dengan air. Kemudian menambahkan susu pada gelas plastik sampel 2, kemudian mengaduknya dan mengamati hasilnya. Hasilnya di sini bahwa susu tercampur atau terlarut dalam air, tetapi minyak tetap tidak tercampur dengan air. Kemudian memasukkan deterjen pada gelas plastik sampel 3. Nah, hasilnya di sini bahwa deterjen larut dalam air, kemudian minyak sudah tercampur dengan air. Dari hasil pengamatan ini
ketika dihubungkan dengan sifat-sifat koloid, yaitu koloid pelindung, di mana koloid pelindung itu tersendiri merupakan koloid yang mampu melindungi koloid lain untuk tidak mengalami koagulasi. Koagulasi itu tersendiri merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Sehingga di sini kecap tidak termasuk dalam koloid pelindung karena ketika ditambahkan dalam air dan minyak, minyak tetap tidak tercampur dengan air. Kemudian untuk susu juga tidak termasuk dalam koloid pelindung karena ketika ditambahkan pada campuran air dengan minyak, minyak tetap tidak tercampur dengan air. Sedangkan untuk deterjen merupakan koloid pelindung karena ketika ditambahkan pada campuran air dengan minyak, minyak tercampur dengan air atau minyak larut dalam air. Demikian hasil praktikum sederhana yang saya praktekkan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bermanfaat.